Nah, satu, hati-hati yang jadi pemimpin. Orang yang jadi pemimpin itu, begitu dia disumpah jadi pemimpin, dia diserahkan kunci pintu neraka. Nah, pegang. Orang jadi kepala desa, apalagi yang lebih tinggi, begitu disumpah kepala desa, diserahkan kunci neraka, simpan. Kalau menjalankan tugasnya tidak beres, tidak sesuai dengan amanah Rasulullah, mempersulit umat Nabi Muhammad, mati bukan nerakamu, kunci sudah di tangan. Tapi kalau dia bagus menjalankan amanah, mempermudah umat Nabi Muhammad, begitu mati diambil kunci neraka, ditukar dengan kunci surga. Hanya ditukar. Dia nang diingun untuk kunci neraka di awak nih. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW. Begitu para hakim, para pejabat itu keluar dari kubur, langsung diborgol tangannya. Diborgol tangan. Di padang mahsyar kalau ada orang berborgol itu pejabat di dunia. Ini Nabi mengatakan, Nabi yang bersabda demikian. Setelah dia sidang bagus dan menjalankan tugas, buka borgol, silahkan masuk surga. Tapi kalau kada biris, tinggal ditendang masuk neraka. Nah, satu ini yang tidak dapat syafaatku, ujar Nabi. Ini hadis sahih. Nah, hadis sahih, bukan hadis dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani wa Dailami wa ghairuhuma wa sahahu. Mereka mensahihkan hadis ini. Karena hadis palsu, betul palsu. Atau hadis yang tahu hadisnya dhaif. Awajah kada dipakai hadis dhaif itu ada aja kaul nang kada makai hadis dhaif. Ini kada, ini sahih. Hadis sahih. Yang kedua, yang tidak dapat syafaat Nabi itu wa kullu ghalin mariq. Tiap-tiap orang yang ghal, mariq, yang keluar dari petunjuk agama. Ghal ini orang yang tidak meletakkan sesuatu pada batasnya, bisa melebihi batas atau mengurangi batas. Melebih-lebihkan sesuatu melebihi batas, merendahkan sesuatu mengurangi batas. Ini ghal. Contoh, orang-orang Yahudi, mereka ghal karena menganggap Isa itu anak zina. Nasrani ghal, menganggap Nabi Isa anak Tuhan, lewat batas. Yahudi di bawah batas. Umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa adalah abduhu wa rasuluhu wa ruhu. Isa ini hamba Allah, Rasul Allah dan ruhnya Allah. Ini yang selamat. Yahudi ghal, Nasrani ghal. Nasrani kaliwatan batas, Yahudi kekurangan batas dalam sebuah menilai Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam keadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ghal ini ada. Yang punya sifat semau-maunya, bisa berkehendak apa saja. Tidak ada yang menghalang-halanginya, yang sewinang-winangnya. Itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bila berkehendak jadi, yang bila berencana jadi, yang bisa berbuat apa yang dia kehendaki, itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita mengatakan bahwa ada selain Allah yang bisa berbuat sekehendaknya, ada selain Allah yang bisa memasukkan surga siapa yang dikehendakinya, ada selain Allah yang bisa memasukkan ke neraka siapa yang dikehendakinya, ini ghal. Dia sudah menetapkan sifat Allah pada diri selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang masuk surga melainkan izin Allah. Tidak ada yang bisa satupun memasukkan ke dalam neraka melainkan izin Allah. Tidak ada satupun makhluk diberi wewenang untuk itu. Nabi kita cuma diberi hak syafaat. Nabi kita diberi syafaat. Banyak Nabi kita ingin memberikan syafaat kepada si A, si B, si C, tapi ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hak untuk mengizini ini diberi syafaat, ini kada, itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling sempurna, manusia yang paripurna, manusia yang suci dari aib hanya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia paling tinggi kedudukan derajatnya di sisi Allah Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nomor duanya siapa? Para aulia-aulia Allah. Nomor tiganya siapa? Para ulama-ulama al-amilin. Nomor tiganya amsal pak amsal. Nah ini batas Allah. Tidak ada satupun yang bersifat seperti sifat Allah, berkehendak, berkuasa segala macam. Jangan hendak menempatkan selain Allah di sini. Kalau kita tempatkan selain Allah di sini, kita masuk wal marik, tidak akan dapat syafaat Nabi. Rasulullah di kursi ini, Rasulullah di kedudukan ini. Jangan hendak menjadikan orang-orang wali sama dengan Rasulullah. Itu ghal. Apalagi melebihkan wali daripada Rasulullah SAW. Itu ghal. Ghal marik. Kalau kita mendengar ada orang yang mencaci maki Rasulullah, kita marah. Kalau kita ada dengar orang mencaci wali, kita marah. Kalau marah kita ini lebih daripada marahnya terhadap Rasulullah, wah kita, bahaya kita. Kalau Nabi dihina orang, sarik. Tapi diam aja, hati itu saring. Tapi bila gurunya dihina orang, hamuk, mencari siapa nama hina, aku bunuh saku. Ini adalah persapaat Nabi di akhirat. Kenapa? Lebih meninggikan wali daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibunuh itu mestinya orang yang mencaci maki Rasulullah, bukan yang mencaci maki wali ini. Hati-hati ini. Hati-hati. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan melebihkan yang kurang, jangan mengurangi yang lebih. Rasulullah manusia biasa. Rasulullah manusia biasa. Di akhirat kata persapaat sidin. Ini ghal. Rasulullah itu manusia luar biasa. Rasulullah basyaran la kal basyar. Bukan manusia biasa. Jangan berkeyakinan Rasulullah manusia biasa. Manusia, tapi manusia bukan seperti manusia. Manusia luar biasa. Kalau kita mengatakan Rasulullah manusia biasa, menurunkan derajat beliau dari sebenarnya, termasuk wal marik.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka kita hati-hati dalam hal ini. Tanpa disadari kita kadang-kadang masuk dalam kelompok orang-orang yang tidak dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau guru datang, wali datang, nyembelih sapi, menghormati, 2-3 sapi disembelih. Nabi datang, nyembelih ayam, paling kambing. Gal nih, hati-hati. Nabi datang dihormati seekor kambing. Wali datang dihormati 10 sapi. Seminggu mengatur acaranya aja. Ini yang kada disadari oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Di mana tingkatan Nabi SAW daripada wali ini jauh sekali. Mestinya kalau Nabi datang 100 sapi hadangan. Kalau wali datang kambing. Nang kada wali ulama ayam. Nang kada ulama intalo. Sesuaikan kedudukan mereka. Sinfani min ummati, 2 kelompok dari umatku, lantana la syafaati, tidak dapat syafaatku selama-lamanya. Imamun zalimun gasyum, pemimpin yang zalim, pengambil hak-hak rakyat. Yang kedua, wa kullu ghalin marik, tiap-tiap orang yang ghal, yang keluar dari petunjuk agama. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini tugas-tugas para dai di kampung-kampung. Kalau Nabi datang, lebih besar acaranya daripada wali yang datang. Kalau wali datang, lebih besar acaranya daripada ulama biasa. Supaya apa? Supaya kita jangan termasuk ghal. Jangan sampai kita merendahkan yang tinggi, meninggikan yang sebenarnya belum sampai derajatnya ke sana. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tanpa kita sadari, semua perbuatan baik itu adalah baik. Namun ada tertibul ibadah. Ada tertibul ibadah. Sembahyang zuhur itu baik. Sembahyang sunat zuhur baik. Salawat baik. Baca Quran baik. Cuma itu ada tertib ibadah. Mana yang dulu diutamakan? Kalau orang azan zuhur, apa yang paling baik? Baca Quran kah? Baca salawat kah? Sembahyang zuhur kah? Sembahyang zuhur. Nah demikian tingkatan-tingkatan hamba-hamba Allah. Jangan sampai kita mengangkat melebihi batas, jangan sampai kita menurunkan di bawah batasnya, sehingga kita menjadi orang yang i'tidal, orang yang berada di jalan tengah, jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wal afu minkum wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.